It so hurts. It so hurts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demla Putri. Di sini saya akan membahas tentang wakaf yang akan dibagi menjadi 5 journey. Yang pertama adalah pengertian dari wakaf, yang kedua adalah hukum wakaf, yang ketiga adalah rukun-rukun wakaf, yang keempat adalah manfaat dari wakaf, dan yang kelima adalah pembagian wakaf. You sing it, hey, mama, don't stress. Dalam istilah syar'i, wakaf itu sendiri adalah ungkapan yang berarti penahanan harta seseorang yang diberikan kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang bersifat kekal yang dapat dipakai bersama manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lanjut ke zona yang ketiga, yaitu rukun dari wakaf. Rukun dari wakaf ini ada 4. Yang pertama adalah orang yang mewakafkan, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. Yang pastinya orang yang memberikan wakaf itu harus merdeka dan mempunyai harta, lalu balik dan juga berakal, artinya tidak gila. Dan benda yang diwakafkan itu tersebut haruslah benda yang benar-benar berharga baginya. Dan orang yang menerima wakaf ini dibagi menjadi 2, yaitu tertentu dengan jumlah yang jelas, dan tidak tertentu dengan jumlah yang tidak jelas, seperti wakaf tanah, TPU yang. Kita lanjut ke zona yang keempat, yaitu adalah hikmah dan keutamaan dari wakaf. Kalian tahu sendiri kan, wakaf itu seperti sedekah, dan wakaf itu adalah manfaat yang memiliki kemampuan yang besar. Karena sebagian muslim sekarang ini sangat jarang yang melakukan wakaf. Karena apa? Karena wakaf ini adalah mensedekahkan hartanya yang paling berharga dan paling dicintai. Karena itulah wakaf ini jarang dilakukan, masih sedikit yang melakukannya. Dan wakaf ini mempunyai manfaat, yaitu sebagai amal sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Karena amal dari sedekah ini tidak akan putus walaupun kita meninggal. Baiklah, lanjut journey yang kelima, yaitu pembagian wakaf. Pembagian wakaf ini ternyata ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah benda yang bergerak dan tidak bergerak. Benda yang bergerak ini contohnya adalah uang. Misalnya kita memakai perumpamaan. Perumpamaannya adalah, misalnya saya mempunyai uang, lalu saya menaiki transportasi umum. Otomatis saya memberikan uang kepada supir tersebut. Lalu supir tersebut pergi ke warung dan dia membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun kepada ibu-ibu warungnya. Berarti dia bergerak kan, berpindah-pindah tempat. Itu contoh uang, logam mulia, ada sertifikat rumah dan sertifikat tanah. Lalu lanjut adalah benda yang tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini misalnya adalah tanah. Seperti contoh yang di awal, ada seorang bapak-bapak yang mempunyai tanah yang luas yang dia wakafkan untuk menjadi TPU atau untuk tempat pemakaman umum. Itu contohnya tidak bergerak. Atau juga mungkin bangunan yang berkaitan dengan tanah itu tidak bergerak. Terima kasih.